Puluhan perusahaan di Sulawesi Tenggara mengikuti sosialisasi penerapan struktur dan skala upah untuk karyawan. Struktur dan skala upah akan menjadi pedoman pemberian upah bagi pekerja yang sudah bekerja lebih dari 12 bulan. Sehingga tidak lagi mengacu pada ketentuan upah minimum provinsi yang berlaku. Penyusunan struktur dan skala upah tersebut didasarkan pada sejumlah indikator, seperti golongan, pendidikan, kompetensi, masa kerja, hingga jabatan. Hal ini juga untuk menciptakan rasa keadilan bagi karyawan yang telah lama bekerja dengan baru dalam menerima upahnya. Upah minimum Provinsi Sulawesi Tenggara di tahun 2024 mencapai Rp2.865.964. Perusahaan dapat menerapkan struktur dan skala upah. Jadi tadi saya katakan bahwa upah minimum itu untuk pekerja yang bekerja di bawah 1 tahun. Bagi mereka yang bekerja di atas 1 tahun, ada struktur dan skala upah yang sudah disusun oleh perusahaan. Jadi perusahaan dalam menyusun ini bisa melihat kondisi dan kondisi perusahaannya dan produktivitas tenaga kerja. Oleh karena itu, dalam penyusunan struktur dan skala upah ini, beban kerja tiap orang itu kan berbeda, tiap jabatan itu berbeda. Oleh karena itu, tiap jabatan itu punya level upah yang berbeda. Ini juga untuk menciptakan keadilan bagi pekerja itu sendiri. Di pekerja yang bekerja 1 tahun, 3 bulan katakan seperti itu, tidak akan sama dengan pekerja yang 3 tahun dong. Karena itu yang kita tidak perlu permasalahkan upah minimum. Upah minimum, upah dasar hanya sebagai pemerintah itu hanya sebagai jaring pengaman bahwa tidak boleh ada upah di bawah itu. Yang ada itu yang di atas upah minimum itu. Oleh karena itu perusahaan menyusun struktur dan skala upah untuk melihat bahwa kemampuan perusahaan dan tenaga kerja yang bekerja melihat bahwa saya akan mendapatkan upah jenjang upah seperti ini. Begitu mengapresiasi atas antusias teman-teman peserta yang kami pada hari ini kuotanya ada 60 perusahaan, perwakilan perusahaan yang harapan kami ini membawa manfaat kepada teman-teman yang menerima materi hari ini dapat disampaikan atau diajarkan ke perusahaan-perusahaan di sekitarnya sehingga apa yang diharapkan oleh regulasi itu sebagai wajib bagi perusahaan untuk menerapkan struktur skala upah itu dapat tercapai. Tujuannya adalah bagaimana perusahaan yang ada di Kendari ini bisa menerapkan struktur skala upah di wilayah perusahaannya masing-masing gitu loh. Maksudnya kalau di sini peserta juga bisa belajar bagaimana dia menyusun, melakukan analisa, melakukan evaluasi, dan akhirnya terakhir dia bisa menyusun struktur skala upah tersebut. Itu tujuannya yang pertama. Yang kedua, kita nanti akan melakukan pertemuan berikutnya dengan cara training of trainer gitu. Jadi akan kita cari bibit-bibit nih untuk bisa menyampaikan sosialisasi struktur skala upah ini kepada peserta yang di sini agar nanti dia bisa mengajarkan kepada perusahaan-perusahaan yang ada di Kendari. Perusahaan yang mengikuti kegiatan ini diharapkan dapat menerapkan struktur dan skala upah kepada karyawan. Hardiono melaporkan dari Kendari.